Halo Smaravers, welcome back to Smara on Air, podcastnya SMA Negeri 4 Surakarta. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Lama nggak jumpa ya dengan Smaravers ya kak. Iya benar banget. Dan pastinya kita kedatangan MC baru nih. Siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan aku Exlin dari 11 F7. Dan kembali lagi bersama host kita ya, yang utama ini, yang di depan Anda ini ya, yaitu Agung Arya Kusumo Bagaskoro dari kelas 12 F4. Nah, di episode kali ini nih Kak Excelin, kita itu kedatangan tamu yang super duper keren banget. Karena kan akhir-akhir ini kita tuh pengen gitu ya ngelanjutin sekolah kita nih ke luar negeri. Betul. Dan hari ini spesial banget kita datengin tamu yang udah Di titik tersebut ya. Iya banget. Udah keren banget karena bakal sekolah di luar negeri. Terkhususnya di daerah mana sih Kak? Atau negara mana sih Kak? Negara Italia. Italia. Wow. Yang akhir-akhir ini lagi jadi idam-idaman Iya ya. sih, bener banget. Dan ini podcastnya bakal berjalan agak panjang ya, karena kan kita jarang orang bisa ke Italia, maksudnya sekolah di Italia juga. Karena jujur aku juga penasaran sih gimana ya caranya kakak ini bisa sukses untuk betul. ngelanjutin sekolahnya di luar negeri. Oke, langsung saja kita sambut Kak Arya. Halo teman-teman. Boleh kenalan dulu nih Kak sama teman-teman Smaravers nih. Oke. Halo teman-teman Smaravers. Kenalkan, nama saya Arya Pradana Putra. Biasa dipanggil Arya. Saya alumni Smara Catur 2026 dari kelas 12 F6. Dan insya Allah nanti akan melanjutkan studi S1 kuliah ke luar negeri, tepatnya di negara Italia. Oke. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga nih Kak ya. Oke. Ngambilnya di Italia itu terkhususnya di universitas apa sih Kak kalau boleh tahu? Oh iya, kebetulan aku ngambil di Universitas Politeknik Delle Marti di kota Ancona. Kota Ancona Italia. Wow. Waduh, kota dream banget. Banget, pastinya dong Kak. Jujur ini pertanyaannya kalau aku tanyain semua bakal banyak banget sih. Kayaknya kakak gak akan pulang deh hari Iya, ini ya. nggak bakal pulang hari ini karena Benar-benar kita banget. kebanyakan tanya di sini Iya. ya. Terus sebenarnya ada satu pertanyaan dulu nih kak. Buat pembuka Iya, ya. buat pembuka. Dari semua negara yang ada di bumi ini, wah di bumi ya. Di bumi ya, harus di bumi banget gitu ya. Kenapa milihnya Italia? Oke, ini pertanyaan cukup menarik ya. Iya. Kenapa Italia? Iya. Gitu? Yes, Kenapa? betul. Oke, alasannya karena sebenarnya dari kecil udah punya mimpi gitu untuk pengen kuliah di benua Eropa. Oh. Ya, dan alhamdulillahnya dapat rezekinya di Italia kayak gitu. Apakah sebelum ke Italia ini Mas sempet nyari ke yang lain mungkin kayak Jepang atau yang lain gitu? Iya, sebelum ke Italia aku juga nyoba di beberapa negara kayak di Australia, Inggris, di Hungaria, di Taiwan gitu. Kayak gitu sih. Wow, ternyata perjalanannya juga kelihatannya agak panjang ya, karena Nggak nggak langsung singkat bisa ya. langsung ke Italia nih, Benar, tapi perlu ke negara-negara yang istilahnya kayak Jepang Iya. dan lain sebagainya. Setelah tahu keterima nih di univ impian nih ya, univ di Italia ini kira-kira gimana sih perasaannya kak? Pertama pasti senang banget ya. Iya. Dan nggak nyangka juga kok alhamdulillah bisa wujudin mimpi dari kecil. Kayak gitu. Terus alhamdulillah juga bisa bikin kedua orang tua bangga. Jadi pastinya senang banget sih perasaannya pada saat itu ya kayak gitu. Wow. Aku mau banget. Ya sama, saya pengen banget kalau ke Italia lagi. Kan di sana juga ada Ferrari ya. Wah, nanti kakaknya naik Ferrari terus ya. Amin. Oke nih Kak, kita bergeser ke topik selanjutnya nih. Dalam mencapai impian Kakak ke Italia ini kan pasti ada prosesnya. Iya. Nah, itu Kakak itu prosesnya gimana? Maksudnya ada syarat ketentuan kah atau mungkin Kakak pakai cara apa untuk bisa ke sana gitu? Oke, untuk cara sebenarnya aku pakai cara reguler ya, maksudnya yang ditentukan oleh pihak universitasnya, ya aku ikutin gitu.
Salah satunya itu ada tes bahasa Inggris atau biasa kita sebut IELTS. Terus yang kedua juga aku juga persiapan di SIT. Mungkin bahasa gampangnya SIT itu kayak UTBK-nya di luar negeri lah. Oh iya, UTBK-nya luar Ya, negeri. kalau Indonesia punya UTBK, kalau di luar negeri punya SIT. SIT. Terus aku juga nyiapin motivation letter gitu, kayak esai gitu. Esai kayak menceritakan kenapa sih kok aku harus diterima di universitas ini. Kayak gitu. Terus sisanya mungkin sertifikat-sertifikat lomba, keorganisasian, kayak gitu sih paling sih. Oh. Iya. Berarti wah agak banyak ya persiapannya. Ternyata kakaknya aktif juga ya. Iya. Ada tadi sempat disinggung sertifikat lomba. Waduh. Waduh, itu tuh yang Wow, susah ya iya, sebenarnya. itu ya. Itu yang Kalau kita boleh cari. tahu itu lombanya apa aja nih yang kakak ikutin Oke. selama masa SMA? Oke, selama masa SMA dari aku pertama kali ikut lomba tuh kelas 11 semester 1. Itu aku ikut lomba sekaligus pertukaran pelajar ke Singapura dan Malaysia. Itu alhamdulillahnya aku bisa menang juara 1 di bagian tim terbaik dan juga di pembuatan video gitu. Itu untuk ya yang awal kelas 11 semester 1 ya. Terus di kelas 11 semester 2 aku ikut lomba PLN yang diselenggarakan oleh PLN dan alhamdulillah juga bisa mendapat juara 1 juga gitu. Terus setelah itu setelah PLN aku juga mengikuti lomba internasional lagi di Malaysia. Nama spesifiknya lombanya Malaysia Technology Expo gitu. Di membuat lomba inovasi. Kebetulan pada saat itu saya mengambil bidang teknologi gitu. Terus setelah itu udah sih mungkin cukup di situ aja lombanya karena kalau kelas 12 kan fokus ya ke akademiknya Iya, ya. udah fokus ke akademik. Kayak gitu sih. Tapi saya rangkum tadi ya setelah kakak bilang tadi kebanyakan lomba-lombanya luar negeri semua ya? Iya sih sebetulnya kan. Wow, Memang track recordnya luar negeri, biasa udah bukan gitu di ya. dalam negeri lagi Iya. gitu loh. Pantesan nih Ya, aku terima. pantesan, ya gak tanya gitu loh, udah Iya, jelas. benar. Maksudnya memang dengan track record lomba banyak di luar negeri, otomatis kan peluangnya bisa lebih nambah ya kak. Iya. Maksudnya diliriknya tuh dilirik banget Iya, gitu, lebih. nggak cuma menang dalam negeri tapi menang di luar negeri negeri juga gitu. Terus kak ini aku mau tanya, selama kakak SMA itu nilai akademiknya gimana? Kan tadi kan kakak aktif juga bilang organisasi ya, organisasi, lomba-lomba. Nah itu nilai akademiknya kakak gimana? Maksudnya biasa aja kah atau memang bagus juga buat nge-support buat kakak ke Italia gitu? Oke, sebenarnya cukup enggaknya buat nge-support tuh cukup banget sih karena kalau di luar negeri mereka biasanya untuk minta nilai rapot SMA tuh yang penting di atas 85 gitu. Selama kalian semester 1 sampai semester 6 di atas 85 insya Allah aman sih gitu. Terus untuk nilaiku sendiri kemarin aku semester 1 sampai 6 tuh di 90,4 gitu rata-rata transkripnya. Rata-ratanya 90. Iya. 10,4. 10,4. Habis itu ditambahin sertifikat Saya luar negeri. ya Iya, udah, ya kan? udah gitu. Anu kak juga mau tanya lagi kalau pas ke luar negeri kan pasti mungkin ada beberapa yang wawancara. Lah ini kakak tuh juga diikut diwawancarain kah atau gimana? Oh oke. Jadi kebetulan kalau yang di Italia itu nggak perlu wawancara ya. Jadi kita tinggal mengsubmit beberapa dokumen yang dibutuhkan. Cuman kalau di beberapa beasiswa ya, kan aku juga nyoba beasiswa lain kayak Max Jepang gitu Ya. kan. Tahu Max di Jepang itu dia juga pakai wawancara kemarin aku gitu. Secara online gitu ya. Iya secara online. Kebanyakan memang online ya kak? Iya online sih. Kalau dateng kan juga kos juga. Ya, kan. berangkat Iya. belum tentu kejamin. Ya, gimana boncos gitu juga ya. ya. Iya, Ya. iya. Oke nih kak, selanjutnya ngomong-ngomong soal Italia nih. Pasti kan Mas juga istilahnya udah cek-cek kehidupan di Italia itu kayak gimana gitu kan. Gaya Iya. hidup, Gaya hidup. pemandangannya juga ya mungkin kira-kira siapa tahu ya kosnya buka pintu langsung Wah, pemandangannya gitu. oke banget ini. Nah, jadi setelah mungkin kakak kan udah keterima ya, nih, udah fix kan, nggak mungkin nggak fix dong. Nah,
gimana persiapan kakak ketika nanti kuliah di sana? Maksudnya hidup di sana, berkegiatan di sana, bertemu dengan teman-teman yang lingkup baru lah istilahnya ya. Itu gimana kak? Oh ya mungkin ini ya kayak pertanyaan bagaimana cara beradaptasi gitu. Iya, adaptasinya bener, kakak. beradaptasi. Oke, adaptasi bener sih karena kan kita berbeda culture juga ya. Agak jauh juga kan culture-nya kan. Mungkin aku kayak ngasih spare time gitu untuk 3 bulan pertama tuh aku bakal adaptasi dulu, entah dari culture, aku bakal belajar bahasanya juga gitu dan pokoknya belum serius-serius banget untuk belajar akademik gitu. Yeah. Terus setelah 3 bulan setelahnya mungkin aku bakal lebih keras gitu belajarnya ya, karena kan juga punya visi ingin mengejar cum laude kan. Oke, Jadi cum ya laude. kayak gitu. Ya. Jadi punya set target sendiri. Iya, saya target sendiri kayak gitu. Dan di Italia itu juga kehidupannya nggak mudah ya kalau Iya. buat kita, maksudnya warga Indonesia Benar-benar. keluar sana harus Yang budayanya pasti beda banget. pasti beda banget dan Takutnya kena culture shock. shocknya itu juga dia bisa ya. terus juga mungkin gaya pertemanan yang Iya. berbeda. Dulu di Indonesia kayak gini, kok di Italia kok ternyata wah gini, kok beda gitu. gitu kan. Oke nih kak, setelah kita tadi berbicara tentang proses, kita lanjut. Mungkin apa sih kak yang bisa membuat kakak termotivasi selain apa namanya keinginan sendiri buat bisa sampai ke Italia tuh apa kak? Oke, ini cukup menarik ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya aku dari kelas 10 tuh udah dari awal masuk SMA sih sebenarnya udah punya target kalau semisal aku pengen banget punya cita-cita kalau kuliah itu pengen di luar negeri gitu. Nah, alasannya itu karena dari kecil gitu kan. Kebetulan kan orang tua kan dosen dua-duanya kan. Papa mama kan dosen di UNS gitu. Terus dari kecil udah sering diajak buat ikut international conference gitu. Jadi aku lihat kayak bagaimana cara papa mamaku tuh mempresentasikan risetnya di depan khalayak publik. Terus dari situ aku termotivasi banget sih kayak wah aku kalau besok besar aku harus bisa kayak papa mama gitu. Alhamdulillahnya sekarang insya Allah terkabul kayak gitu. Jadi memang kuncinya dari diri sendiri ya. Lagi Iya, ya, dari kembali diri lagi sendiri. ke diri sendiri. Mau Kalau terinspirasi kalau dirinya sendiri nggak ini berubah juga ya sama aja. Ya, sama gitu. aja. Sama kayak misal nggak ada proses sama sekali ya nol hasilnya. Iya, omong kosong ya. Betul. Nah nih kak, mungkin buat adik-adik Smaravers ya yang baru nonton, kakak Mas Arya jadi Iya. belibet nih, jadi grogi ya sama Itali nih, aduh. Deg-degan Saya sama mah pencapaiannya gitu iya, ya. soalnya keren banget, sumpah. Kalau buat Mas Arya kasih tips dong ke adik-adik Smaravers nih gimana nih, apalagi yang buat kelas 12 yang sebentar lagi juga TKA, habis itu juga berproses nih untuk ke kuliah lah istilahnya. Oke, tips ya. Kalau untuk kelas 12 yang bentar lagi TKA, udah pasti kalian harus bisa bagi waktu sih. Karena jujur pas aku kelas 12 juga capek banget rasanya kan, pulang 3:30, terus habis itu malamnya masih harus belajar. Iya, relate banget sih. Iya sih, intinya kayak menurutku tuh di manajemen waktu. Iya, bagaimana kalian meletakkan gadget time kalian, terus belajar kalian, serta jam main kalian itu harus benar-benar sesuai dengan proporsi sehingga kalian bisa mencapai target yang kalian inginkan. Kayak gitu sih kalau saran aku ya. Manajemen time intinya. Betul. Kalau untuk yang kelas 11 sama kelas 10 nih kak, yang masih istilahnya kayak masih meraba-raba dunia luar universitas, Dibilang apalagi PTS ya, PTS. maksudnya swasta luar ataupun lain sebagainya, itu gimana kak? Oke. Kalau dari kelas 10 sama kelas 11 mungkin aku agak beda ya ngasih tipsnya ya. Kalau saran aku sih perbanyak ikut aktivitas sih. Karena jujur aku pas kelas 10, kelas 11 itu aku bener-bener banyak banget aktivitasnya kayak MPK, terus aku juga pernah volunteer, pernah jadi duta juga di 11 Maret kayak gitu. Jadi ikutlah banyak aktivitas karena itu bakal nemuin jati diri kalian kayak gitu sih. Iya. Berarti istilahnya kalau kelas 11 10 ini fokus untuk membangun jati diri, Benar, menemukan benar. diri sendiri ya kak. Bener-bener. Arahnya mau kemana sih? Nah gitu. Dengan tetap mengatur waktu yang benar ya. Kembali Ya, lagi ke betul, kembali lagi ke time management. Bener-bener. Kalau nggak bisa ngatur ya Juga, kacau iya. begitu.
Nah, agak banyak ya yang Iya, kita kita- dapatkan dengan narasumber dari Itali dia sekarang itu hanya. Pertanyaannya jadi kayak Wah, harus banyak ini ya. banyak gitu Kita ya. gali informasi Harus ya. sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin pesan dari Mas Arya buat semua orang apa? Oke, pesannya sih menurutku kalian jangan pernah takut untuk mencoba ya. Karena kekalahan tuh datang ketika kalian nggak pernah mencoba gitu. Lebih baik kalian lebih baik kalian gagal karena kalah daripada gagal karena nggak mencoba. Kayak gitu sih sarannya. Oke. Pesan yang sangat Dalam ya. dalam buat kita yang masih muda ataupun yang sudah mungkin sama seumuran Mas Arya, bahkan lebih tua Mungkin juga lebih tua ya. juga. Dan pesan ini tuh sangat relevan lah istilahnya. Ya, karena kalau kita nggak nyoba juga kita nggak ngerti ya. Iya, hasilnya kayaknya ke depannya istilahnya kayak bakal gimana. 50-50 gitu Bener kan. banget. Wow, karena obrolan kali ini tuh bener-bener memotivasi kita banget, apalagi Betul banget sih. adik-adik kelasnya. Ya, jadi kayak wah, kakak kelas kita ada yang kita nih alumninya nih. Kita susul nih. Kita susul nih ke Jepang, ke Prancis dan Temui lain aku di sebagainya. Itali ya. Temui aku di Itali. Ya, Temui aku gitu di kalau Itali. Mas Arya bilang begitu. Oke. Panjang banget obrolan kita di episode kali ini karena kedatangan tamu yang sangat spesial. Terima kasih banyak untuk Kak Arya yang sudah datang di sini jadi ngerepotin nih. Enggak Habis ini kok, kan santai. persiapan Iya. mau ke Itali kan Iya, soalnya pasti santai-santai. prepare-nya banyak gitu Udah kan. belanja-belanja gitu, Mas. Belum sih kebetulan. Belum. Oke, mungkin sukses terus ya Siap. untuk studinya di Itali. Siap. Semoga lancar dan bisa menggapai Amin. impiannya di Itali gitu Amin. ya, Kak. Dan buat kalian yang dengerin saat ini, jangan lupa bagikan episode kali ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga semangat untuk belajar dan bisa nyusul ke Itali gitu kan ya. Nggak cuma Itali sih, Mas, yang pastinya. Iya, Biar betul. kita termotivasi. Motivasi buat untuk menggapai cita-cita kita lebih tinggi lagi Dimanapun. dimanapun kita berada. Mungkin cukup sekian ya episodenya ya. Karena kalau kebanyakan nanti kita malah bingung Ngomong gitu ya, ya. nanya apa lagi dan pastinya jadi ceritanya panjang, Panjang. gitu. Saya Leo Arya Kusuma Bagaskoro dan Aku Akselin. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.